Tuhan tidak akan menutup matanya pada orang-orang yang rajin berusaha dan berdoa. If you think can, you can. Gitu. Hai Enviro, selamat datang di podcast iPod. Balik lagi bareng aku Iva dan aku Alisa. Di sini kita kedatangan narasumber yang keren banget dan super inspiratif. Nah, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Sebelum itu, Kak boleh dong kenalan dulu? Boleh. Oke, makasih ya teman-teman sebelumnya aku senang banget bisa diundang di sini itu sama teman-teman HMTL. Kenalin, nama aku Anissa Dwi Anggraini, boleh dipanggil Sasa. Aku dari Tek Lingkungan angkatan 2022. Halo, Selamat kenal Kak. Selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Iva sama Alicia gimana? Baik banget. Baik, alhamdulillah. Walaupun kita di tengah-tengah kesibukan semester 5 sih sebenarnya, tapi alhamdulillah hari ini masih tetap ketawa-tawa. Masih bisa. Iya. Sebenarnya ditahan itu ya tubes-tubesnya menanti ya gitu. Iya. Aduh, di balik kamera mungkin ada tubes yang udah nunggu kita semua. Iya. Nih Kak, boleh gak sih Kak cerita tentang pengalaman Kakak yang paling sibuk yang udah Kakak laluin mungkin di semester-semester sebelumnya? Oke, kalau ditanya semester yang paling sibuk pasti aku gak bakal jawab selain semester 5 ya pastinya. Sekarang relate yang banget. Mana tubesnya ada berapa sih? Ada berapa? Ada 3 gak sih? Iya. Ada drainase, ada PPAB, ada PPAB. Yang ini tuh sibuk banget ya teman-teman. Nah pada waktu semester itu tuh kebetulan aku join PKM teman-teman. Dan pada saat itu juga itu waktu dimana aku ikut PIMNAS juga. Jadi pada waktu itu tuh selain aku malamnya udah ada jadwal sama temanku kerkom buat ngerjain tugas. Abis dari ngerjain kerkom, aku lanjut lagi ke Burjo ngerjain ini proposal PKM gitu. Terus ngurusin PIMNAS dan sebagainya. Itu sampai di Sama gitu. Jadi aku pernah sampai di Sama. Pernah ini Sama kan? Aku pernah ya, di Sama. Nah di Sama itu sampai subuh jam 5 sore. Itu kayak dari pagi ke pagi kadang kayak gitu-gitu. Terus aku harus ngebagi waktunya ya diatur lah. Gak ada habisnya ya Kak. Iya betul. Rasanya kayak 24 jam dalam sehari tuh kurang ya. Iya benar, sibuk banget gitu. Dan kayak kadang juga nelpon keluarga ya biasanya tiap hari, kadang juga bisa ini mundur ya. Nah, tapi kalau misalnya keseharian di semester akhir ini apa aja sih Kak? Sebagai seorang mahasiswa dalam menjaga keseimbangan tuh juga kayak gimana sih Kak? Oke, terkait menjaga keseimbangan ya teman-teman. Sebenarnya kalau buat keseimbangan itu kita itu harus yang namanya memetakan gitu. Namanya kalau bahasa aku tuh bilang namanya peta realitas. Kayak kita itu memetakan dulu nih, kayak misalnya di semester ini aku mau ngapain, semester ini aku mau ngapain gitu. Nah setelah kita memetakan itu semua, baru nih kita coba bikin poin-poin atau goals kecil buat kita bisa mencapai goals yang besar tadi itu. Jadi kayak kita jangan dipusingkan sama hal-hal yang pengen kita capai kayak ABC, kayak yang wah ini aku pengen ini gitu, aku pengen ini, FOMO ini kayak gitu. Tapi jangan teman-teman, fokuslah sama diri kalian dan coba tanya sama diri kalian, oke, semester ini aku fokus mau ngapain sih gitu. Jangan lirik kanan kiri karena tiap orang itu timelinenya juga beda gitu. Jadi it's okay gitu untuk memilih pilihannya sendiri dan coba berani buat take a risk, berani ngambil resiko gitu. Nah kalau aku sendiri ya, aku ngerasa tuh Kak masih kayak terpengaruh sama orang lain. Nah itu Kakak ada tips gak sih Kak, gimana caranya kita fokus dan kita tahu apa yang ada dalam diri kita. Jadi kita tahu gitu apa kesulitan kita, apa yang kita pengen. Itu aku masih susah untuk nyari, taunya dari mana. Oke, terkait kamu berarti pertanyaannya bingung sama tujuan hidup kamu. Iya sih betul ya. Nah mungkin sebelum aku membahas terkait tujuan hidup gitu, aku mau tanya dulu atau membedah dulu sama teman-teman. Sebenarnya tujuan hidup secara sederhananya itu adalah kita sebagai manusia itu tujuannya kita hidup ngapain sih? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Iya teman-teman. Nah setelah kita memenuhi kebutuhan hidup, terus kita bisa mencapai tingkat kita bisa bahagia dan kita bisa fulfill sebagai manusia gitu. Nah untuk kebutuhan itu apa aja? Nah aku pernah baca nih namanya teori Maslow. Nah itu tuh namanya piramida tentang kebutuhan manusia, yang mana itu terdiri dari tingkatan layer-layer gitu teman-teman. Nah buat tingkatan yang paling bawah itu namanya kebutuhan fisiologis. Fisiologis itu kayak misalnya kita makan, kita minum, kita bernafas dan sebagainya gitu. Dan yang mana bisa membuat kita bisa hidup sebagai makhluk hidup gitu. Terus lanjut setelah memenuhi kebutuhan itu kita naik ke tingkatan yang atas untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman
Yang rasa aman itu yang mana kita punya tempat tinggal atau rumah dan sebagainya. Terus lanjut lagi kita memenuhi kebutuhan yang atasnya lagi, apa? Kebutuhan akan kita punya lingkungan dan juga hubungan sosial yang sehat, kayak gitu. Terus lanjut lagi, abis setelah memenuhi itu apa Kak gitu? Kebutuhan akan rasa diakui gitu. Kebutuhan rasa diakui dalam entah kelompok sosial, terus entah dalam apa gitu, hal-hal yang semacam itu. Karena kadang kan kita suka denial ya, kayak Bener. kalau misalnya itu ngelakuin sesuatu mah udah nggak usah pengen diakui lah gitu, ya udah Iya. ikhlas aja. Tapi sebenarnya secara naluri ya, kita itu sebagai manusia kita butuh juga loh rasa diakui. Kita bisa Aku menganggap setuju. keberadaan kamu ada gitu, dan juga ya kamu merasa dianggap lah di sini kayak gitu. Betul. Terus yang kebutuhan yang paling puncak, bisa tebak apa? Apa itu Kak? Apa ya Kak? Apa tuh? Nah, itu adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang mana di situ kayak kita udah mengenal diri kita loh, teman-teman. Kita tahu kita mau ngapain dan seterusnya. Abis itu kayak misal aku udah lulus, aku udah kerja jadi engineer gitu. Aku udah mengenal diri aku dan aku tahu apa yang mau aku lakukan gitu. Dan impact aku kepada masyarakat, karena aku udah dilahirkan di bumi ini, aku tahu mau ngapain gitu. Nah, itu tingkat yang paling tinggi, aktualisasi diri gitu. Nah, makanya kalau misalnya kita mau membuat tujuan atau goals kita, nah kita pelajari dulu nih kebutuhan ini. Kita nggak bisa nih loncat-loncat gitu, mau langsung aktualisasi diri, nggak bisa. Kita penuhi dulu gitu. Kita harus penuhi kebutuhan fisiologis kita sehat dulu gitu, baik itu lahir maupun batin, dan seterusnya baru sampai ke tingkatan atas yang mana itu bisa menunjang goals besar kamu kayak gitu. Wow, menarik banget teori itu. Teori Maslow. Iya. Oke, next. Boleh tahu nggak sih Kak, apakah Kakak selama menjalani ada hambatan atau ada tantangan nggak ya dalam kehidupan perkuliahan ini? Oke, mungkin dari tadi yang nanya, kalian nanya ke aku terus ya. Sekarang aku boleh nggak gantian nanya? Nah, coba kalau dari kalian sendiri ya, hambatan kalian apa? Nanti baru kita bahas. Apa tuh Fah? Kalau aku sih hambatannya rata-rata deadline. Oke, Seputar deadline apa tuh? deadline. Kadang kita tuh kayak banyak tugas nih. Mm-mm. Terus ada juga kegiatan misalnya organisasi. Mm-mm. Terus itu kayak bentrok. Jadi aku tuh bingung mau ngerjain yang mana dulu. Oke, teman-teman, tadi udah sempat disinggung terkait masalah deadline gitu-gitu. Nah, mungkin yang pertama aku mau bahas dulu nih terkait masalah itu. Sebenarnya kalau aku bisa gambarkan itu tuh, kalau misalnya kita mau mencapai goals gitu, kita itu dipengaruhi sama dua faktor, teman-teman. Yang pertama itu faktor internal, dan yang kedua faktor eksternal. Aduh, apa itu Kak, pusing gitu. Terus ya makanya Bener-bener. coba Baru dengar tuh. kita bahas bareng pakai teori yang lebih sederhana. Misalnya kita mau main kartu Uno gitu. Aku ngocok nih kartunya, terus aku bagian ke Iva dan juga Alicia gitu. Terus Alifa sama Iva. Iva dan juga Alicia kan nggak tahu ya dapat Iya. kartu apa gitu. Nah, terus habis itu setelah dibagikan dan juga dibuka Tara, terus kayak Iva dapat kartu yang kurang bagus, sedangkan Alicia dapat kartu yang bagus. Nah, kalau misalnya pada waktu itu Iva udah pesimis duluan gitu, udah ngeliat kartunya, aduh aku dapat kartu yang jelek, udahlah kalah ini mah gitu. Terus sementara kalau misalnya sisi lain, kalau kamu bisa lebih optimis kayak, aduh aku dapet yang ini, aduh aku perlu ngatur strategi nih. Jadi kayak kamu itu bukan yang tipe nyerah gitu aja gitu loh, tapi coba deh kayak apa yang bisa aku kerjakan gitu, apa yang bisa, teknik apa yang perlu aku itu biar bisa menang gitu. Nah, makanya untuk fenomena tadi kita itu bisa bagi dua. Nah, eksternal apa? Yang eksternal adalah kartu tadi, kartu yang nggak bisa kita prediksi kita dapat baik atau enggak gitu. Sementara yang internal adalah diri kita, cara kita bermain tadi. Nah, sama aja kayak tadi yang dihadapkan, kayak kamu punya masalah deadline gitu, sementara aku juga ikut organisasi nih Kak, terus gimana gitu. Ada kan kita suka nyalahin eksternal aja, kebutuhan yang di luar kendali kita gitu. Iya. Tapi kadang kita kurang realize juga, kurang sadar ternyata sebenarnya kita nggak bisa ngontrol itu loh, teman-teman gitu. Yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita menyikapi itu dan bagaimana kita bisa ngatur strategi biar deadline-nya oke, terus kita juga jalan organisasi oke juga gitu. Tuh Enviro, jadi kita tuh punya eksternal dan internal di kehidupan kita. Ibaratnya kayak main kartu Uno ya. Iya, betul. Oke, next Kak. Boleh tahu nggak sih bagaimana Kakak cara memanajemen waktu dalam kehidupan Kakak sehari-hari? Oke, kalau misalnya terkait manajemen waktu ya teman-teman, sebenarnya kalau dibicarakan itu, aku juga pernah ada di posisi kayak, aduh aku lagi burn out banget, aku lagi sibuk banget, dan
apa ya, jadwalku itu kayak berantakan gitu. Pasti teman-teman juga pernah Aku ngalamin ngerasain. kan. Iya. Terus pernah juga kayak demot gitu. Itu nggak bisa dipungkiri. Aku bukanlah orang manusia super gitu, enggak gitu teman-teman. Pasti ada kita di posisi seperti itu. Tapi bagaimana sih cara kita bisa membuat waktu kita bisa berharga adalah kita bikin to do list gitu. Kayak kita coba bikin poin-poin apa sih yang mau kita lakukan di hari itu gitu. Jadi sebelum tidur coba deh teman-teman buat kayak gini. Misal take notes aja gitu. Poin-poin kecil kayak kamu mau ngapain, target kecil aja kamu ngapain gitu. Nanti entah kayak dijabah sama Allah gitu, sama Tuhan gitu. Kayak keesokan harinya kamu bakal digerakkan buat melakukan itu atau mewujudkan itu gitu teman-teman tanpa disadari. Jadi kayak kamu udah mensugesti pikiran kamu biar kamu bisa mewujudkan seperti itu gitu. Tanpa I disadari. see. Jadi makanya kadang kan suka ada orang yang bikin ini ya apa istilah untuk bisa apa Memprioritas. bukan apa Prediksi. bukan jadi membuatkan afirmasi positif gitu. Oh iya. Betul. Kadang kan suka coba kalian afirmasi positif ngaca di depan cermin. Nah itu tanpa disadar itu kayak doa balik ke tubuh kalian sendiri gitu loh teman-teman. Kayak misal aku cerdas, aku pintar gitu. Itu tuh kayak doa buat kembali lagi ke kalian gitu dan memacu kalian buat seperti itu gitu teman-teman. Jadi bukan itu hal yang aneh, justru kayak aku juga suka dengar kayak orang-orang cerdas di luar negeri gitu atau di dunia ini kayak melakukan hal seperti itu juga kayak gitu-gitu. Berarti perlu ya untuk afirmasi Iya. ngomong baik Iya, gitu ya. betul banget. Intinya kita harus baik juga untuk diri kita sendiri. Iya, bener betul. nggak? Betul banget. Mungkin kalau aku ingin bertanya lagi nih, di balik itu semua, apa sih motivasi kakak bisa pengen ambil resiko, ambil tantangan yang mungkin kayak kakak nggak tahu tuh itu bakal selesai atau enggak, tapi kakak berani. Motivasinya apa? Apakah mungkin ada someone behind, ada Role model. role model? Betul. Oke, menarik banget pertanyaannya. Kalau terkait itu, boleh aku coba sisihkan sebentar biar kita belajar dulu nih. Nah, kalau misalnya terkait itu kayak motivasi gitu, kadang kan teman-teman nggak apa ya, nggak sadar gitu kayak kita pengen mencapai semua hal gitu, tapi ternyata sebenarnya kita tuh cuma bisa milih 4 hal dalam hidup ini teman-teman. Yang namanya itu adalah the four burners theory yang dipopulerkan oleh James Clear. Itu salah satu penulis buku Atomic Habit yang terkenal. Teman-teman tahu kan? Tahu. Tahu itu laris Populer banget ya sih, Kak. bukunya. Itu populer banget. Nah, dari situ penulisnya tuh bilang seperti ini. Kayak dalam hidup ini manusia tuh cuma memiliki 4 sumbu kompor. Yang mana terdiri dari yang pertama kesehatan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah pekerjaan atau keuangan, dan yang keempat adalah relationship atau pertemanan gitu. Nah, kalau misalnya kita mau wujudkan itu, kita tuh cuma bisa milih 2 teman-teman gitu. Kita nggak bisa rakus milih semuanya, kita keep semua gitu. Karena kita terbatas, energi kita terbatas gitu teman-teman. Jadi misal aku semester akhir, aku fokus buat TA. Ya berarti aku cuma bisa nyalain 2 sumbu kompor itu. Apa? Yaitu pekerjaan tadi sebagai mahasiswa gitu. Dan satu lagi kesehatan, biar aku bisa tetap fit menjalani kesibukanku tadi ngerjain TA gitu. Sementara yang lainnya yang aku sisihkan kayak keluarga sama tadi pertemanan atau relationship, itu mungkin interaksinya sedikit berkurang gitu. Ya itu adalah apa ya, keputusanku, benar, resiko yang emang aku ambil. Jadi aku tahu kayak plus minusnya. Aku fokus TA tapi minusnya itu di sini gitu. Dan itulah tantangan kita buat berani keluar dari zona nyaman. Zona Betul. Nah, makanya kebanyakan orang nggak berani ngambil TKRIS itu kayak dia nggak berani ngambil minusnya, dia cuma pengen plusnya doang gitu loh. Padahal kan di dunia ini ada plus minus yang mana harus kita pertimbangkan. Yang apa ya, minusnya nggak terlalu gede tapi kita juga dapat plusnya kayak gitu teman-teman. Real. Aku pernah sih kayak gitu, Kak. Oh iya, tadi kayaknya belum sempat dijawab ya, Kak. Izin nanya dong, Kakak punya nggak sih role model Kakak gitu? Oh iya benar, sampai lupa teman-teman aku jawab karena tadi keasikan ngobrol kompor itu. Kompor kehidupan. Iya betul. Nah, buat role modelnya sendiri aku tuh apa ya, mengidolakan 2 orang. Yang pertama itu Bang Sabda, yang kedua itu Kakak Nia. Kenal nggak kalian?
Aku baru denger Aku nih. nggak pernah Aduh, baru dengar. Iya. Bang Sabda itu adalah founder dari Zenius, teman-teman. gitu. Oh, Zenius. Dan kakaknya, kakaknya itu adalah sekarang mantan istrinya gitu. Nah, mereka berdua itu berkolaborasi dalam membangun Zenius itu sendiri. Dan aku suka dari cara mereka berpikir dan tujuan mereka bikin atau mendirikan Zenius itu ingin mengubah pola pikir orang-orang Indonesia gitu. Jadi nggak cuma membuat manusia Indonesia itu jadi pintar, tapi juga membuat bagaimana sih dia bisa berpikir dengan oke gitu. Jadi nggak, targetnya bukan jadi orang sukses, kan sukses juga banyak gitu ya teman-teman gitu. Tapi fokusnya bagaimana dia bisa, kalau misalnya diterjunkan dalam kehidupan masyarakat, dia bisa berpikir secara logis, bisa berinteraksi dengan baik sama orang lain kayak gitu. Dan nggak melakukan pelanggaran apapun gitu, karena dia bisa berpikir dengan baik kayak gitu. Terus habis itu juga didukung sama lingkunganku gitu. Aku sangat menghargai gitu sama teman-teman dari UPK aku, yaitu FST atau Forum Studi Teknik gitu. Dan dari sana juga aku mendapat relasi dan banyak benefit dengan berdiskusi dengan mereka dari berbagai latar belakang dan juga dari jurusan yang berbeda-beda gitu. Yang mana dari teman-teman FST ku emang sejalan sama tujuanku gitu. Kita memiliki visi untuk fokus di riset gitu. Jadi membuat iklim yang baik untuk riset itu sendiri. Jadi memang sejalan. Kalian pernah dengar nggak yang istilah kalau misalnya kamu main atau dekat sama orang tukang parfum gitu, kamu bakal ketularan wangi. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak, gimana bisa dapat wanginya gitu ya teman-teman. Nah, itu sama aja kayak gitu. Pilihlah lingkungan yang baik. Gitu. Oke. Oh, yang ini ya Kak, pepatahnya. Jika Iya. berteman dengan penjual minyak wangi, berarti kita akan ikutan wangi. Kalau Iya. misalkan kita berteman sama penjual ikan, maka kita akan ikutan bau amis. Itu Iya, bukan, Kak? betul banget. Betul sih. Oke. Oh iya. Kalau misalnya kita kan tahu nih, stigma teknik itu, anak teknik itu katanya jarang tidur. Iya. Nah, itu kakak ada nggak sih sanggahan atau mungkin kayak Relate nggak ya? relate gak sih kak? Dengan stigma anak teknik nggak Iya. tidur katanya. Coba kalian juga anak teknik kan ya? Kalau Iya. menurut Iya, kalian dulu sebenarnya. nih, gimana? Beberapa kali sih merasakan. Merasakan. Mandi nggak, Oke. Fah? Mandi sih hari Mandi ini nggak, Pak? masih Mandi. mandi. Oke, masih aman ya, masih mandi. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih. Oke, jadi menurutku bisa dikatakan benar teman-teman seperti itu. Tapi aku juga nggak tahu ya, mungkin ada sekian persen anak teknik yang memang pola hidupnya itu teratur. Tapi tidak bisa dipungkiri mayoritas itu seperti itu. Karena apa? Tuntutan tugas-tugas kita, tuntutan yang kita juga mungkin aktif di luar juga, organisasi atau hal yang lain, perlombaan dan sebagainya. Jadi kayak it's very okay gitu. Makanya balik lagi sama, kita berani nggak ngambil resiko itu gitu. Iya. Karena nantinya juga resiko yang kita ambil, kita bisa metik dari apa yang udah kita korbanin gitu loh teman-teman. Jadi kayak nggak apa-apa banget gitu Oke. untuk tidak tidur, tapi nantinya kalian bisa memetik yang manis ya. Iya sih, itu setuju. Gak apa-apa nggak tidur, yang penting tugas selesai ya Kak. Oke, Iya, bener itu banget yang itu, utama. Yang betul. penting selesai tugasnya. Nggak perlu sempurna teman-teman, nggak perlu. Yang yang penting selesai. Selesai kumpulin. Iya. Dengan semua cerita pengalaman kakak, ada nggak ya tips and trick yang bisa kakak ceritain ke teman-teman semua di sini gitu? Oke, tips and trick menghadapi perkuliahan mungkin ya teman-teman. Kalau buat tipsnya sendiri dari aku, yang pertama coba deh kalian petakan dulu kayak apa yang mau kalian lakukan selama berkuliah ini gitu. Mungkin kalau untuk semester sekarang buat teman-teman kan udah di semester 5 ya, kayak udah di Iya. tengah-tengah nih. Aduh, di mana nih Kak? Aku udah di tengah-tengah gitu. Aku punya goals yang ini tapi kayaknya aku udah mau semester tua, nggak bisa gitu. Nah, maka dari itu ini mungkin buat yang maba-maba ini masih relate ya teman-teman. Tapi mungkin yang akhir nanti aku coba jelasin lagi gitu. Jadi kalau misalnya terkait ini, yang pertama coba kita petakan dulu nih apa yang mau kita lakukan. Kayak yang tadi aku bahas peta realitas gitu. Kayak semester A1 aku mau A, terus semester 2 aku mau A, B, C gitu dan seterusnya. Sampai semester akhir gitu. Coba di planning dulu gitu, pelan-pelan. Nah, tapi kadang di tengah jalan planning yang udah kita buat juga kadang suka berubah ya Iya, gitu. setuju. Aku suka Heeh. kayak gitu soalnya. Nah gitu. Nah jadi ini ada namanya teman-teman kalau misalnya di ilmunya gitu. Kalau misalnya kita udah nge-planning itu namanya deliberate. Kita ngejabarin apa yang jadi tujuan kita. Terus kalau misalnya kita udah di tengah-tengah dan berpindah haluan gitu. Misal kayak
aku bikin peta gitu, terus kita udah di sini tapi di pertigaan gitu, antara aku belok kiri apa belok kanan nih gitu. Kadang nggak apa-apa banget buat kita bisa pindah haluan. Nah itu namanya emergent gitu, dimana kita bisa coba gitu untuk mengatur strategi lagi, kira-kira kalau misalnya kita pakai jalan yang baru, kita tetap bisa sampai nggak ya sampai ke tujuan kita ini. Nah itu tantangannya kita, karena kita juga diciptakan sama sebagai makhluk hidup sama Tuhan yang diberi akal sehat. Nah kita coba deh memanfaatkan itu, dan ya coba berpikir gitu dengan memanfaatkan ilmu. Oke. Oke. Kak, aku mau nanya lagi nih. Dengan semua cerita kesibukan kakak masih bisa sempetin untuk me time gak? Dan kalau boleh tahu, me time kakak tuh ngapain? Nonton drakor kakak atau apa gitu? Aduh, kalau terkait itu aku masih bisa me time ya teman-teman, nggak yang sesibuk itu juga kalau teman-teman. Aku juga manusia normal, butuh healing ya. Normal. Semua itu normal. Iya kan tadi juga dimention ya, kita butuh untuk bersosial sama orang ya, kita keluar gitu, jangan cuma ya udah belajar terus depan laptop gitu, enggak gitu. Jadi kalau misalnya untuk aku masih bisa untuk me time. Kalau misalnya me time itu aku biasanya aku suka nonton film teman-teman. Kalian Sama juga kayak suka Alisa nggak sih? Sama dong kak. Oh, Kamu Alisa film juga. favorit kakak apa tuh kak? Kalau boleh tahu? Apa? Film favorit kakak? Film favorit aku sebenarnya aku suka kayak komedi, terus juga suka film-film kehidupan gitu. Yang terakhir aku nonton itu yang Andai Ayah Tidak Menikah Dengan Ibu gitu. Oh, aku tuh Waduh, sedih itu sedih banget teman-teman. Itu tentang realita kehidupan gitu, yang Iya. mana kayak di tengah jalan anaknya itu kayak aduh kayak nggak suka aja gitu, kenapa sih ibu nikahnya sama bapak Iya. gitu ya. Aku jadinya nggak bisa menunjang karir aku gitu, masa depan aku jadi berantakan kayak gitu gitu. Ya itulah banyak hal-hal, tapi komedi juga aku suka. Film horor suka nggak? Aku suka. Agak takut nggak ya. tahu. Suka, aku juga suka. Kayak gitu sih teman-teman. Terus sama aku suka baca buku juga Oke. gitu. Oh ya, kalau ngomongin buku nih kak, buku apa sih yang kayak paling berpengaruh ke kehidupan kakak sampai kakak bisa tahu nih ada teori-teori seperti ini yang bikin kehidupan kakak tuh berubah? Oke, kalau misalnya tadi teori yang beberapa aku jelasin gitu ya. Nah itu tuh ada di buku namanya Makanya Mikir. Coba deh teman-teman baca gitu. Aku Oke. nggak promosi ya teman-teman, tapi memang itu aku rekomendasikan untuk dibaca karena memang bagus gitu isinya gitu. Di situ tuh ngebedah kayak pelan-pelan tentang goals atau tujuan hidup, yang mana biasanya kan jadi benang kusut cuma di kepala ya, tapi Iya. ternyata bisa dituangin dalam buku itu dan dijabarin pelan-pelan satu persatu kayak gitu. Terus selain buku itu ada juga buku yang namanya ini How to Win Friends. Teman-teman pernah dengar? Aku belum pernah. Oh, belum pernah. Itu salah satu buku yang bagus juga gitu, bagaimana cara kita bisa menginfluence orang lain gitu-gitu. Terus abis itu ada juga buku Alchemist, tahu nggak? Oh, ya. Tahu. Nah itu bukunya bagus banget teman-teman, itu bisa coba dibaca. Oke, aku take note sih. Satu lagi apa ya? Oh ini Filosofi Teras. Aku tahu itu banyak Filosofi banget Teras jualnya. itu tuh banyak banget maknanya, coba deh digali, coba biasakan teman-teman membaca gitu. Itu tuh sangat apa ya, investasi gitu loh teman-teman. Buku itu investasi, walaupun kadang mahal gitu ya, terhalang sama harganya mahal Iya. gitu-gitu, tapi itu tuh impactnya itu kayak otak diri kamu sendiri. bisa refresh gitu loh, kayak di upgrade lagi otaknya gitu, bisa berpikir dengan jernih. Sama satu lagi Seporsi Mie Ayam. Siapa yang udah pernah? Aku pernah denger sih. Nah, itu bagus banget teman-teman, tentang kehidupan lah pokoknya. Aku senang aja belajar tentang kehidupan, terus belajar tentang orang lain gitu. Aku suka. Oh, itu karenanya bahasa saya ini banyak banget teorinya dan paham banget kayak sama kehidupan. Enggak masih belajar. Kayaknya pulang dari sini aku harus banyak baca buku kayak gitu. Iya, deh. aku juga. bagus Kayaknya aku terkeluar. harus baca buku kayak Iya, gitu. kita deh. harus ketularan baca kayak buku. banyak. Sejauh ini sih kita baca novel. Iya, Oke. romance ya. Enggak kalian kayaknya belajarnya ini deh, materi-materi kuliah ya kayak. Sejauh ini iya Iya, masih betul. baca bukunya sih pamit dan sebagainya. Oke, enggak apa-apa enggak. Nah, kalau misalnya aku boleh tahu nih Kak, Kakak latar belakangnya tuh apa sih Kak? Latar belakang kehidupan perkuliahannya? Oke, terkait latar belakangnya mungkin tadi udah sempat dijelaskan ya, tapi aku coba ulik lagi. Jadi kan tadi aku kayak ngepoin-poin gitu. Misal semester 1 aku ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain, dan seterusnya. Kalau misalnya di semester 1 itu tuh aku memang fokusnya ke akademik gitu Oh. teman-teman gitu. Karena kan waktu semester 1 juga masih maba-maba ya, masih Iya, kita bocil-bocil perkenalan gitu ya. Sama Terus lingkungan. kayak terus kita belum boleh masuk organisasi pada waktu itu. Terus lanjut ke semester 2, semester 3, terus itu tuh aku udah mulai organisasi. Aku masuk ke
himpunan Oh iya. tepatnya di bidang diklar, sama aku juga join ke FST atau Forum Studi Teknik. Nah selama itu aku di diklar jadi sekretaris, terus habis itu di FST aku jadi staff mood edukasi, terus lanjut lagi ke atas gitu semester 4-5 ya gitu. Nah itu tuh aku udah mulai dapat beasiswa, alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah. Beasiswa Pertamina Sobat Bumi Wow, gitu. keren banget. Enggak. Nah habis itu setelah aku diterima jadi URD, itu tuh aku dihadapin sama pilihan gitu. Aku tuh nggak bisa ngekip tiga-tiganya loh gitu. Jadi harus ada salah satu yang aku lepas, yaitu diklar. Jadi aku fokusnya ke beasiswaku dan juga FST gitu. Nah setelah itu lanjut lagi ke atasnya gitu. Nah itu kan waktu semester 5 yang tadi aku sebut gitu, lagi sibuk-sibuk tugas. Setuju. Terus aku join lah PKM ini, gedebrak Apa nggak makin ini malah Kakak? tambah ini pusing. gitu. Aduh udah sibuk tambah sibuk gitu. Kayak lu berani banget sih gitu-gitu kan kadang. Nah terus abis itu ya udah nggak apa, aku berani ngambil risiko ini dan aku tahu resikonya apa. Ya udah nggak apa-apa, it's okay gitu. Tapi aku dapat benefitnya ini loh yang orang lain nggak bisa dapat gitu, kayak gitu. Nah terus lanjut lagi setelah alhamdulillah PIMNAS, aku masih diamanahi buat lanjut ke FST tahun ketiga teman-teman. Jadi sekretaris eksternal gitu. Wow. Nah tapi untuk saat ini karena udah semester tua ya, jadi organisasinya ya udah satu aja gitu. Karena ya udah menunjukkan loyalitas aku sama FST. Sama satu lagi kan ini fokus TA, ya udah aku ngakip dua ini. Jadi untuk tadi lupa ya aku nyebut mention Aslab. Nah, aku sempat Iya. Aslab juga. Iya. Waktu itu semester berapa ya? Aku lupa 4, 5, 6 gitu. 2 tahunan ya, Kak. 2 tahunan lah, sekitar 2 tahunan gitu. Nah terus akhirnya aku lepas di semester 7 ini gitu, karena mau fokus di 2 hal itu aja. Wow, keren banget latar belakangnya. Tadi kan kakak sempat mention ya, kalau misalnya kakak tuh sempat keluar dan ngerelain satu bidang di organisasi. Nah, Betul. kalau boleh tahu tuh kak, itu pertimbangannya apa sih kak? Dan apakah kakak setelah melepaskan itu ada penyesalan dan ada resiko-resiko yang mungkin kakak terima akhirnya? Oke, menarik. Terkait itu sebenarnya pada waktu itu aku tuh dihadapin sama pilihan yang sulit gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya berkaca dari itu, aku ini ngulik lagi, coba kita belajar bareng lagi. Nah ternyata kalau misalnya kita ada di kondisi yang kita dihadapin sama pilihan gitu, aku tuh belajar ada yang namanya teori faktor motivasi sama faktor higienis gitu. Teman-teman pernah dengar nggak Aku baru. istilah itu? Oh, baru Baru, ini. aku Oke, baru. kita coba bedah bareng di sini. Nah, misalnya kalau terkait ini ya, ini kan organisasi itu kayak pekerjaan lah ibaratnya kayak gitu. Iya. Nah, kadang kalau misalnya kita menilai gitu, kita menilai seseorang itu aktif atau betah apa enggak sih di organisasi itu dari ya udah dia benci banget atau dia suka banget gitu di dalam satu garis linear. Tapi ternyata ada satu tokoh yang namanya Fredrik siapa gitu, aku lupa teman-teman gitu. Nah beliau itu mengatakan ternyata itu untuk menilai hal itu tuh dibagi jadi 2 gitu, benci banget dan nggak benci atau biasa aja, dan garis linear yang satunya adalah suka banget atau nggak suka atau biasa aja gitu. Nah yang tadi benci banget itu ngarahnya ke faktor dia higienis gitu. Higienis itu adalah kayak misalnya terkait gaji, posisi, terus kayak leadernya kayak gimana, oke apa enggak, bagus enggak memimpinnya, terus aturannya bagus apa enggak gitu sesuai enggak gitu. Nah terus sedangkan kalau misalnya yang suka banget sama yang nggak suka atau biasa aja, itu adalah faktor yang namanya motivasi gitu. Bagaimana sih kita ada di bidang tersebut kayak gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Nah terus kita itu bisa memilih kan, kita kalau misalnya ikut sesuatu kan nggak dipaksa ya teman-teman. Iya. Jadi coba deh kita refleksikan dulu gitu. Nah pada waktu itu memang berat sekali untuk meninggalkan diklar gitu. Tapi memang itu keputusan yang harus aku ambil resikonya kayak gitu. Nah jadi teman-teman kalau misalnya untuk mempertimbangkan sesuatu, misal aduh aku keluar apa enggak, misal aku resign kerja enggak, misal besok kayak gitu kalau udah kerja gitu, aku resign apa enggak, coba pertimbangin 2 hal itu gitu. Apakah kedua garis linear tadi yang benci banget sama biasa aja, atau suka banget atau nggak suka atau biasa aja, itu sama-sama dua-duanya ada di garis tengah yang sama gitu loh. Jadi biar kalian bisa tetap stay di sana gitu loh. Kayak misalnya oke, aku passion aku benar-benar di sana, aku suka, itu kan faktor motivasi ya, suka banget gitu. Tapi sisi lain
tapi bosnya tuh nggak enak ya, leadernya tuh nggak enak gitu. Terus habis itu jabatannya juga nggak dapet gitu gitulah. Terus apa itu pendapatannya juga nggak oke gitu, kayak aku harus pergi gitu. Nah itu hal-hal yang memang ada di kehidupan kita, nggak cuma tentang pekerjaan ataupun organisasi. Itu yang perlu dipertimbangkan kayak gitu. Oke, berarti setelah kita mengambil resiko, tapi kita juga intinya harus dapat manfaatnya. Iya betul. Oke. Betul. Nah, tadi kakak juga sempat mention nih, kalau misalnya kakak di semester 5 tapi tetap ngambil lomba. Mm. Nah, kakak pernah gak sih dapat omongan mungkin dari teman-teman lain kayak semester 5 kok malah ngambil lomba sih? Emang gak bakal kacau balau itu? Apa nggak stres itu ya? Iya, apa nggak Dengan bentrok? kesibukan di semester 5 ini gitu. Gimana sih caranya kak mungkin ngilangin stigma itu untuk diri kakak sendiri ataupun kayak ngeyakinin orang lain, oh aku bisa loh sebenarnya. Oke, menarik banget nih pertanyaannya. Nah terkait itu kan kadang kita suka, benar yang tadi diomongin sama Iva gitu, kayak banyak orang yang suka beropini tentang diri kita. Setuju. Tapi pernah gak sih kita coba dengerin apa yang kita mau gitu? Gak perlu denger kanan kiri atau lihat sana sini gitu. Coba dengerin dulu gitu apa yang kita mau gitu. Terus kayak ya udah hirauin aja. Kadang tuh orang ngomong ke kita kayak gitu tuh, mereka tuh cuma ngomong at the time doang, abis itu udah lupa gitu. Ya kadang yang suka dijadiin masalah atau problem kita yang terlalu Pikiran memikirkan kita hal sendiri. itu, Iya, pikiran kita pikiran sendiri sendiri. gitu. Nah terus abis itu jadi burn out, terus stres. Nah itulah makanya kita cuma bisa ngontrol diri kita. Itu faktor-faktor eksternal kayak gitu itu nggak bisa gitu. Jadi kayak it's okay gitu, tiap orang coba realize dulu deh kamu mau apa, terus realize kalau tiap orang timeline itu beda-beda. Nggak apa-apa banget kalau misal si A dia pencapaian udah A B C gitu, terus si B dia udah jago ini gitu ya. Kayak sedangkan aku gimana ya, kok aku kayak di sini doang, terus malah jadi kayak bingung sendiri gitu. Terus ya udah nggak apa-apa, coba pelan-pelan, coba apa ya, nggak healing, apa sih namanya, coba sembuhin diri dulu. Mungkin masih ada luka ataupun hal-hal yang perlu kamu selesaikan dulu sama diri kamu, baru pelan-pelan capailah goals kecil-kecil itu. Nantinya juga bakal apa ya, mencapai goals besarnya kok gitu. Oke. Dari goals kecil. Nih kak, tadi misal kakak lagi di fase stuck sama tugas dan lomba ya. Apa sih yang kakak prioritasin dulu di antara kedua tersebut gitu, dan kenapa gitu? Kalau ngomongin prioritas lomba sama apa tadi? Lomba sama tugas. Sama tugas gitu. Itu sebenarnya dua hal yang penting gitu ya. Iya. Yang mana kalau misalnya lomba kan memang goals aku gitu ibaratnya. Sedangkan kalau misalnya tugas itu udah tuntutan gitu. Aku sebagai Iya. mahasiswa, aku belajar dan mengerjakan tugas dengan baik gitu. Nah, untuk prioritasnya yang pertama adalah tugas dulu teman-teman. Tapi tidak dipungkiri kayak sebenarnya aku agak multitasking juga pada waktu itu, yang mana yang mana aku harus ngerjain tugas tapi aku juga harus fokus di Pimnas juga gitu, di PKM. Nah makanya diatur lah gitu, coba apa ya, dijabarin dulu apa hal yang mau kalian lakuin. Kayak misalnya step by step, kayak oke, di tugas ini aku ada tugas di sini bagiannya ini, selesain dulu aja gitu, dicicil dulu gitu. Karena kan tugas itu nggak yang langsung oke kita kerjain langsung selesai gitu, enggak kan, pasti ada durasi waktunya. Nah selama durasi waktu itu misal aku langsung dikasih tugas, aku tuh langsung coba nyicil dulu, kayak nggak apa-apa cuma berapa persen, 5% kayak atau berapa persen, nggak apa-apa banget gitu. Tapi kan kadang kalau misalnya tugas kelompok kan kita kelompokannya gitu, dan kadang kita nggak bisa nih nyicil duluan sedangkan kita butuh opini dari yang lain. Nah itu juga salah satu struggle-nya juga sih teman-teman, kayak kita harus nunggu yang lain dulu, terus kayak baru semuanya kumpul, oke, baru kita bahas, kita nggak bisa duluan gitu. Nah itu sih kayak plus minusnya dan dinamika dalam tugasnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa banget gitu, jadi tetap utamain tugas dulu, abis itu baru lombanya gitu. Jadi meskipun sibuk dengan lomba-lomba, tetap ya tugas nomor 1 ya. Iya betul. Kewajiban kita sebagai mahasiswa itu harus dipenuhi dulu. Dikerjain sedikit juga nggak apa-apa, yang penting progres ya. Iya, progres. betul. Kalau dari Kak Sasa sendiri nih, ada nggak sih Kak pesan-pesan buat Enviro sekalian biar mereka semangat belajarnya atau kayak untuk mencapai goals mereka nih di tengah kesibukan? Oke, buat tips and triknya mungkin sederhana aja teman-teman. Mulai aja dulu. Nah, karena kalau misalnya kita nggak pernah nyoba dan nggak berani nyoba, itu kita nggak bakal pernah tahu gitu Betul. rasanya gitu.
Karena mungkin nih aku bisa bilang orang yang berani nyoba sama yang gak nyoba itu kemungkinan peluangnya itu lebih besar yang mau nyoba gitu. Iya. Meskipun dia nyoba dan gagal, tapi ada sekian persen dia berpeluang buat menang gitu Bener loh banget, teman-teman. Sedangkan kalau yang gak nyoba, ya mau peluang gimana orang dia nggak Betul. Nggak pernah mencoba. kayak gitu Iya. teman-teman. Jadi mulai aja dulu gitu dan coba lebih banyak dengerin apa mau kamu, jangan tengok kanan kiri kayak gitu. Jadi fokus sama diri kamu karena diri kamu lah yang paling ngerti, orang lain itu nggak tahu gitu apa yang sebenarnya kamu rasain dan kamu mau. Oke, Iya. bagus banget. Jadi jangan takut untuk coba ya. Iya, intinya betul. adalah coba dan mulai aja dulu. Betul. Nah, Enviro, dari yang Kak Sasa udah jelasin, kita tuh harus punya dan tahu apa faktor eksternal dan internal di kehidupan kita. Ibaratnya kita tuh kayak kartu Uno. Kalau misalnya kita dapet kartu yang jelek, itu tuh adalah faktor eksternal kita yang nggak bisa kita apa-apain, bener kan, Mbak? Betul banget. Tapi bagaimana kita ngatur dan gimana kita bikin strategi dari kartu Uno tersebut, itu adalah faktor internal kita. Keren banget sih. Udah pada pinter-pinter ini ya. Iya dong, Kak. Jangan takut juga untuk mencoba sesuatu ya. Jadi cobain dulu aja daripada tidak mencobai sama sekali. Betul gak? Betul banget. Berani Betul. ambil resiko. Iya, take risk. Sebelum kita tutup, mungkin kakak ada nggak ya closing statement yang akan di-share ke teman-teman sekalian di sini? Oke, ada. Mungkin aku mau ngasih tahu moto hidup aku aja kali ya. Boleh. Apa tuh, Kayak Kak? moto hidup aku adalah ini. Tuhan tidak akan menutup matanya pada orang-orang yang rajin berusaha dan berdoa. If you think can, you can. Gitu. Wow. Keren banget. Itu adalah moto aku dari aku kecil. Mungkin itu aja dari kami. Aku Iva. Aku Alisa. Dan aku Sasa. Sampai jumpa di Next Pod. Bye-bye. Dadah. Sampai ketemu lagi teman-teman.